Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1651. Tindakan Jasper dibalas dengan banyak ucapan terima kasih dari wanita itu, tetapi pemimpin perahu itu marah besar. Dari sudut pandangnya, Jasper menantang otoritasnya. Kamu mau mati? Pemimpin perahu dengan marah menarik pistol dari pinggangnya, mengarahkannya ke kepala Jasper, dan mencoba menarik pelatuknya dengan tatapan muram. Jasper memandang pemimpin kapal dengan acuh tak acuh dan berkata, "Saya menyarankan Anda untuk tenang. Jika Anda menyimpan pistolnya sekarang, saya akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, Anda akan mati dan seluruh keluarga Anda juga akan mati dengan menyedihkan. Percayalah, saya tidak mencoba mengintimidasi Anda atau menggertak." Mungkin respon Jasper yang sangat tenang yang mengejutkan pemimpin kapal. Pada saat itu, dia ragu-ragu. "Bos, lupakan saja." Pada saat ini, seorang bawahan datang dan berbisik di telinga pemimpin kapal, "Meskipun orang-orang ini semuanya babi, akan merepotkan bagi kita jika mereka putus asa. Kita tidak bisa terus membuangnya ke laut. Kita hampir sampai, jadi biarkan dia lolos." Pemimpin kapal diberi jalan keluar dari situasi ini. Dia mendengus dingin, menyingkirkan pistolnya, dan berkata, "Aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika itu terjadi lagi, aku pasti akan membunuhmu dengan satu peluru." Saat Jasper melihat pemimpin kapal itu pergi, dia merasa lega. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin berurusan dengan orang-orang yang putus asa ini. Pihak lain adalah tiran yang tidak masuk akal dan hidupnya selalu dipertaruhkan. Sementara itu, Jasper bernilai puluhan miliar dan sehelai rambutnya bernilai lebih dari pihak lain. Dalam pikiran pengusaha seperti Jasper, berkelahi dengan orang seperti ini sama dengan kehilangan emas untuk ditukar dengan batu. "Terima kasih. Terima kasih." Wanita itu memeluk anaknya erat-erat sambil mengucapkan terima kasih kepada Jasper. "Jangan berterima kasih padaku. Hanya diam. Jika Anda mengganggunya lagi, kita semua akan habis," kata Jasper. Wanita itu mengangguk sambil menangis, memeluk anak itu erat-erat dan tetap diam. Jasper melirik anak yang ketakutan dan kemudian menyadari bahwa anak itu sebenarnya adalah ras campuran. Ibunya berasal dari Sunrise Land tetapi anak itu memiliki mata biru, yang menunjukkan bahwa ayahnya adalah orang barat. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Jasper. Setelah sekilas, dia menoleh dan menunggu dengan diam-diam sampai speedboat mencapai tujuannya. Speedboat itu berlari dengan panik sepanjang jalan. Ombaknya sangat besar dan mereka hampir menemui bencana beberapa kali selama perjalanan. Dua penumpang gelap yang lebih tua jatuh ke laut karena mereka tidak bisa bertahan dan ditelan oleh lautan dalam sekejap mata. Pemimpin kapal dan bahkan orang lain di speedboat tampak acuh tak acuh. Tidak ada yang punya rencana untuk kembali menyelamatkan mereka. Jasper hanya bisa menghela nafas saat melihat ini. Dia bukan orang suci, dan dia bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri di lingkungan seperti ini. Di hadapan kekuatan alam, dia tidak berdaya dan dia tidak punya cara untuk menyelamatkan dua penumpang gelap yang mungkin sudah tahu bagaimana mereka akan berakhir. Setelah lebih dari 2 jam, speedboat akhirnya merapat di pantai berpasir. "Turun! Lepaskan!" Di tengah teriakan pemimpin perahu, lebih dari 20 orang berbaris seperti babi dan diusir dari perahu. Saat Jasper dan yang lainnya tiba di pantai, beberapa lampu sorot bertenaga super tiba-tiba menyala dari segala arah di pantai yang gelap. Lampu sorot menghilangkan kegelapan malam dalam sekejap, menerangi pantai ini seterang siang hari. Semua orang mendongak dengan panik. Ekspresi mereka penuh dengan alarm dan ketakutan. "Apa yang terjadi?" Pemimpin kapal berteriak ngeri. Reaksi pertamanya adalah berbalik dan lari. Dia ingin naik perahu dan melarikan diri. Mereka yang berkecimpung dalam bisnis penyelundupan selalu menghadapi risiko. Risiko terbesar adalah ditangkap oleh pihak berwenang. Penyelundupan adalah kejahatan tidak peduli di negara mana Anda berada, dan orang-orang yang mengatur penyelundupan, begitu tertangkap, akan menghadapi hukuman 20 tahun penjara jika mereka beruntung, sedangkan pelanggar yang lebih serius akan dipenjara seumur hidup. Selain ditangkap aparat, ada juga bisnis perdagangan manusia. Penumpang gelap ini akan menjadi kandidat yang sempurna untuk mereka. Para pedagang akan rela membunuh pemimpin kapal hanya untuk menangkap penumpang gelap ini. Bab 1652.
Terdengar suara tembakan yang disertai dengan teriakan pemimpin perahu. Darah mengucur dari pahanya saat dia melarikan diri dengan panik, dan kemudian dia terlihat jatuh di pantai dan berjuang dengan panik. Di belakang lampu sorot, sekelompok orang berjalan keluar. Mereka semua dipersenjatai dengan senjata dan amunisi, dan mereka semua berpenampilan suram dan membunuh. Melihat ini, Jasper menghela nafas lega. Yang paling dia takuti adalah pejabat Sunrise Land. Dilihat dari cara mereka berpakaian, orang-orang ini mewakili orang lain. Dia diam-diam bersembunyi di antara kerumunan. Jasper tidak ingin menarik perhatian siapapun. Sementara itu, wanita di sebelah Jasper menangis dan bergegas ke depan dengan anak itu ketika dia melihat seorang pria memimpin. Pria itu juga sangat bersemangat. Dia segera memeluk wanita dan anak itu. Adegan ini mengejutkan semua orang. Wanita itu menunjuk ke arah kerumunan dan mengatakan sesuatu kepada pria itu. Kemudian, mereka melihat pria itu berjalan dengan marah dan menginjak kepala pemimpin perahu. Sebelum pemimpin perahu bisa memohon belas kasihan, pria itu menginjak pemimpin kapal, menyebabkan pria itu berteriak dengan liar. Dengan lambaian tangannya, seorang bawahan yang membawa pistol segera datang dan menyeret pemimpin perahu ke arah bayang-bayang. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi padanya. Semua penumpang gelap gemetar ketakutan. Pria itu mendekati Jasper di bawah bimbingan wanita itu. Jasper bisa menebak apa yang akan terjadi. Wanita yang menggendong anak ini memiliki pria yang sangat kuat. Sekarang, pihak lain datang untuk menjemputnya. Sementara dia melakukannya, dia akan membalaskan dendam wanita itu dan berterima kasih kepada penyelamatnya. Jika dia membalas dendam pada pemimpin kapal, maka dia juga akan berterima kasih kepada Jasper. Hal itu membuat Jasper menghela napas lega. Terima kasih telah menyelamatkan istri dan anak-anakku. Pria itu berjalan ke arah Jasper dan berkata dengan tulus dan sungguh-sungguh. Jasper kemudian menyadari bahwa pihak lain memang orang barat berambut pirang. Bukan hanya dia, semua bawahannya adalah orang asing. Jasper tidak berencana untuk berinteraksi dengan orang-orang ini terlalu banyak. Jadi, dia menjawab dengan hati-hati, sama-sama. Saya kebetulan ada di sana. Kamu harus menerima ini. Pria itu mengeluarkan beberapa batangan emas dan menyerahkannya kepada Jasper. Wajah Jasper jatuh. Sial, pria ini memberikan emas batangan ini padanya di depan umum. Apakah dia khawatir Jasper tidak akan mati cukup cepat? Benar saja, para imigran gelap yang pemalu di sekitarnya menjadi iri. Sejak zaman kuno, kekayaan bisa menggerakkan orang. Mungkin saja beberapa orang ini sudah merencanakan cara membunuh Jasper untuk mendapatkan emasnya setelah mereka selamat. Aku tidak bisa menerimanya. Anda harus tahu mengapa. Jasper tersenyum kecut. Pria itu juga menyadari bahwa situasi ini tidak ideal. Dia buru-buru menyingkirkan emas batangan dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, tapi saya tidak memikirkannya. Saya akan pergi dengan istri dan anak saya sekarang, jadi, ini kartu nama saya." Pria itu berpikir sejenak, mengeluarkan kartu nama, dan menyerahkannya kepada Jasper. Kemudian, dia berkata, "Aku berhutang budi padamu. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat menghubungi saya kapan saja, saya akan melakukan apapun yang bisa saya lakukan untuk Anda. Selamat tinggal." Pria itu cepat dan tegas. Dia segera pergi dengan timnya setelah berbicara dengan Jasper. Jasper juga menarik napas lega. Sial, kartu nama jauh lebih baik daripada emas batangan. Melihat kartu nama, Jasper menarik napas tajam. Abu-abu, Fisoran Halen, seorang keturunan Viscount dari Finlandia. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.